baru mengenal kata itu ya. Nah, kita apa sih kata itu? Bagaimana kata itu? Kita simak bersama yang akan disampaikan Ibu narasumber kita. Ya, Ibu narasumber kita itu ialah Ibu Yuyun Yunina SPT. Beliau adalah kepala SDM Bandung. Beliau juga penulis hebat ya, kemudian dia juga sekolah prestasi ya, tingkat kedua ya dari kemudian hebat kemudian aku itu yang mencoba sekolah menulis dan beliau. Bapak Ibu sekalian, 50 menit ke depan kita akan turun untuk menyimak tentang pada Ibu kami. Ya, terima kasih Bu Hodiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Robbis rohli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, pembina Kecamatan Pasé yang saya hormati, Bapak Ibu para kepala sekolah se-Kecamatan Pasé yang saya hormati, Bapak Ibu guru Kecamatan Pasé yang juga saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melakukan rapat virtual gitu ya, dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga salawat serta salam tetap dilimpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pelatihan TIK PGRI Kabupaten Sumedang. Dan materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang pendidikan berbasis kasih sayang. Ya, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ketua PGRI, Bapak Ketua K3S dan rekan-rekan kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan dan sekarang untuk menyampaikannya kembali. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Baik, mohon izin untuk share konten. Saya akan mulai untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis kasih sayang. Sudah ada tampil? Belum Bu, mungkin sedang proses. Sabar ya Bapak Ibu. Sudah ada? Belum. Nah, siap. Sedang loading proses. Ya baik, terus terang Bapak Ibu, saya ini agak deg-degan. Mengapa? Karena materi ini materi yang sangat menurut saya bagus sekali ya, memiliki nilai yang sangat dalam gitu. Apalagi waktu pelatihan di Sumedang itu disampaikan oleh Pak Sekda, karena beliau yang menulis tentang pendidikan berbasis kasih sayang ini digali dari gagasan Sang Guru Kobu almarhumah Ibu EN Sukaisi. Kalau mendengar Ibu EN Sukaisi itu rasanya bagaimana gitu Bu? Ya, kita merasa sangat bangga Kabupaten Sumedang memiliki seorang tokoh pendidikan yang sangat viral, dan walaupun beliau sudah meninggal, namun konsep-konsepnya masih tetap akan kita pakai untuk selanjut ke depannya gitu. Baik Bapak Ibu guru, saya akan mulai dari konsep tentang apa itu pendidikan berbasis kasih sayang. Nah ini Bapak Ibu, di slide bisa Bapak Ibu lihat. Ini adalah pembentukan generasi milenial. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini di mana teknologi informasi sangat pesat sekali berkembang, sehingga tentu ini akan berdampak. Seperti yang sudah kita ketahui, teknologi informasi itu bisa seperti pisau bermata dua ya Bapak Ibu. Satu sisi akan sangat berdampak, sangat baik jika penggunaannya digunakan secara bijaksana, namun di pihak lain, di sisi lain akan berdampak buruk jika penggunaannya tidak bijaksana. Oleh karena itu ada istilah ya, ada thinking before posting,
dan wise while online, artinya think itu berpikirlah dulu sebelum posting. Kemudian wise itu bijaksana, wise while online gitu ya. Jadi bijaksana ketika sedang online. Oleh karena itu, apalagi di generasi milenial, anak-anak zaman sekarang itu sangat pintar sekali mengakses teknologi dan informasi ini, dan jika tidak secara bijaksana untuk membimbing mereka, tentu hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti di sini ada kepribadian, pengetahuan, keterampilan. Ini adalah 3 hal yang sudah biasa kita terapkan ke anak-anak didik kita. Namun karena yang seperti tadi sudah saya sebutkan, ada dampak buruk dari teknologi, kemudian ditambah lagi sekarang ada pandemic disruption. Disruption itu gangguan ya Bapak Ibu. Jadi gangguan pandemi, kemudian ada digital disruption, kemudian ada millennial disruption ya. Dan semuanya itu akan sangat mengganggu gitu kalau tidak disiasati. Dan dengan konsep kasih sayang ini, dengan pendekatan kasih sayang ini diharapkan dampak-dampak buruk itu bisa diatasi. Itu ya Bapak Ibu, ini sudah jelas tentang slide ini. Dan konsep kasih sayang ini sesuai dengan agama yang kita anut. Kita sebagai orang muslim itu dalam Al-Quran sendiri Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, jadi rahmatan lil alamin. Kemudian di Quran surat Al-Imran ayat 31 juga Allah sudah berfirman yang artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian Bapak Ibu, dalam Al-Quran sendiri sudah begitu sangat jelas bahwa memang konsep kasih sayang itu begitu diutamakan dalam Islam. Itu jadi konsep pendidikan berbasis kasih sayang ini sejalan dengan isi Al-Quran. Selain itu, dalam ada seorang tokoh, beliau itu juga pengarang buku yang terkenal dengan teorinya, yaitu teori U. Kalau Bapak Ibu itu bisa searching di internet, ini teori U itu sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa successful leadership in 21st century depends on the quality of intention and quality of attention. Artinya kesuksesan kepemimpinan di abad 21 itu tergantung kepada quality of intention, kualitas dari niat, intention itu atau motif, and quality of attention atau kualitas attention itu perhatian, kasih sayang gitu. Jadi ini pun sejalan dengan konsep kasih sayang yang Bapak Sekda gali dari Ibu almarhumah Ibu En Sukaisi. Baik, sekarang kita lanjut ke bagaimana metode pembelajaran generasi milenial. Bapak Ibu bisa lihat generasi milenial sekarang itu, ya. Nah, ya pembelajarannya kan ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu secara manual, belajar di kelas dan belajar di alam. Kemudian secara digital bisa melalui electronic learning dan social media learning. Namun kedua-duanya itu baik manual maupun digital itu berbasis kasih sayang tetap ya. Jadi walaupun pada saat pandemi sekarang ini Bapak Ibu mengajar secara jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, namun tetap kasih sayang itu tidak jangan pernah dilepaskan gitu. Bisa dengan melalui berbagai cara. Misalnya ketika Bapak Ibu menyapa siswa saja pagi hari ketika di grup WhatsApp itu Bapak Ibu menyapa dengan teguran manis buat anak-anak gitu ya, itu sudah memperlihatkan betapa kita guru sangat perhatian kepada siswa dan menyayangi mereka gitu Ibu. Dan anak-anak akan merasa disayang sehingga menimbulkan energi positif untuk anak-anak selalu dekat dengan gurunya dan untuk selalu semangat belajar. Begitu Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan.
Mohon maaf ini HP-nya laptop nge-lag. Nah, ini adalah foto almarhumah waktu beliau masih hidup ya Bapak Ibu, dan ini Pak Surya, Ketua PGRI Pusat bersama Pak itu bersama Pak Sekda ya. Beliau itu sangat dekat sekali dengan Ibu EN. Waktu beliau masih hidup, beliau sering mengunjungi beliau, sering diskusi gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tentang konsep pendidikan berbasis kasih sayang ini, saya akan bacakan terlebih dahulu riwayat singkat dari sang guru Kobo, yaitu almarhumah Ibu EN Sukaisih. Beliau lahir di Kampung Sumur, Desa Ciberem, Cimalaka, Sumedang, tanggal 10 Agustus 1963. Kemudian beliau menamatkan SD dan SMP-nya di Cimalaka tahun 1981. Ketika duduk di SPG, Ibu EN ini mulai mengidap rheumatoid arthritis, jadi penyakit ini, dan tamat tahun 1985, tamat kuliah dari D3 IKIP, jurusan bimbingan dan konseling. Tahun 1986 menerima SKCPNS sebagai guru SMA Sindang Laut, bertahan 2 minggu karena sakitnya makin parah. Tahun 1987 divonis dokter penyakitnya tidak dapat disembuhkan, katanya, bahkan usianya diperkirakan tidak lama lagi. Tahun 1989 ditinggalkan sang kekasih, katanya, dan kemudian karena kecewa karena sakit, kecewa karena sudah diangkat CPNS namun tidak bisa bertugas seperti layaknya orang yang normal, kemudian bahkan sampai ditinggalkan oleh kekasihnya. Kemudian sempat almarhum Ibu EN itu katanya frustasi dan membakar ijazah, gitu ya. Tahun 1989. Namun pada tahun 1991 beliau mulai bangkit, alhamdulillah, dan itu berkat dorongan dari anak-anak didiknya yang selalu datang ke rumahnya setiap pulang sekolah, menghibur Bu EN, memberi motivasi, dan seterusnya. Beliau juga termotivasi oleh kisah Jenderal Sudirman dan Nabi Ayub yang luar biasa ya Ibu, dan ini akan sangat ini menginspirasi kita semua bahwa dalam kondisi sakit pun Bu EN masih semangat untuk menjalankan tugas, dan kita sebagai guru yang sehat gitu, tentu kita malu ya kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan baik, dengan semangat. Jangan kalah oleh Ibu EN almarhum yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa, walaupun dalam kondisi sakit, terbaring, tapi beliau selalu semangat dan tidak memandang anak siapa yang datang, semua dilayani gitu ya. Dan ini juga yang patut digarisbawahi adalah beliau itu walaupun sempat terpuruk, frustasi, namun beliau bangkit lagi. Jadi walaupun dalam kondisi sakit tetap bisa mengambil positif dari sisi kehidupan, yang akhirnya beliau bisa mengatasi masalah keterpurukannya karena sakit. Kemudian beliau bisa bangkit dan akhirnya sampai sekarang beliau sudah tidak ada pun masih tetap dikenang gitu ya. Itu lain cerita kalau misalnya dulu Ibu EN frustasi dan terus frustasi tidak bangkit, itu akan lain ceritanya. Dan sekarang kita bisa bisa meneladani gitu hasil-hasil pemikiran beliau yang sampai sekarang masih tetap untuk bisa digunakan untuk zaman sekarang ini. Baik, itu riwayat singkat dari sang guru Kolbu, Ibu almarhum Ibu EN. Tidak melulu belajar gitu, tapi diselingi dengan kegiatan-kegiatan sehingga anak-anak itu rileks belajar.
Lalu prinsip yang selanjutnya adalah telaten dan mengasihi. Telaten dan sabar membimbing anak-anak belajar dan mengerjakan tugas. Ya. Tidak pernah ada anak-anak yang dimarahi, tidak ada yang dibentak, tidak ada yang dipukul, tidak ada yang dihina atau dicaci maki. Memperlakukan anak-anak seperti anggota keluarga sendiri dan sering memberi anak-anak makanan dan uang jajan. Ya. Itu saking baiknya Ibu En ya, sampai beliau itu memberi jajan anak-anak. Ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah menggembirakan, humanis, dan nyunda. Nah, anak-anak seperti yang sudah tadi saya katakan, di kamar Bu En itu anak-anak itu diperbolehkan belajar sambil bercanda dan sesekali tertawa-tawa, tetapi harus fokus dengan pelajaran. Dengan begitu mereka menjadi enjoy belajar tanpa rasa beban atau tekanan. Di sela-sela istirahat, tidak sungkan anak-anak menyuapi sang guru dan menyeka keringatnya. Itu luar biasa ya Bapak Ibu. Anak-anak itu menyayangi Bu En dan Bu En menyayangi anak-anak. Jadi ada hubungan timbal balik sehingga yang inilah yang disebut dengan konsep kasih sayang itu. Ya. Kemudian di sela-sela istirahat juga anak-anak ada yang bernyanyi, ada yang menari. Dan Bu En hanya melihat saja, gitu. Hanya melihat saja karena beliau kan sakit terbaring. Dalam pembelajaran, Ibu En itu menggunakan bahasa Sunda. Bu En menegaskan pentingnya anak-anak memahami dan mencintai budaya Sunda. Itu ya, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Mungkin pada waktu melaksanakan itu Bu En tidak menyadari bahwa apa yang beliau lakukan itu, itulah pembelajaran yang sesuai dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya gitu. Bahkan beliau tidak menyadari apa yang beliau lakukan pada waktu itu akan sampai sekarang tetap menjadi konsep yang akan sangat menginspirasi bagi guru-guru lain. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini anak-anak bahkan ketika pulang sekolah masih berseragam, yang dituju itu rumah Ibu En. Dan saya tidak mendengar cerita dari orang lain, saya mendengar sendiri. Kebetulan ada teman saya, Bu Tatu kan tetangganya, Bu Tatu yang bercerita itu bagaimana tetangganya itu anak-anak itu memanggil Uwa dan sangat apet sama Bu En itu. Ini luar biasa ya, kamarnya sederhana namun anak-anak kok kenapa betah gitu ya. Karena itu tadi, karena ada ikatan batin antara Ibu En dengan anak-anak. Ada kasih sayang yang terjalin gitu. Ini ada testimoni anak-anak yang pernah belajar bersama Ibu En. Dari ini Putri Maulida, katanya belajar di WEN itu enak katanya. Nggak ada jadwalnya, jadi bisa kapan saja belajar. Kadang habis sekolah baru belajar ke sini. Kemudian dari ada Sinta Rohaini, anak ini juga mengatakan bahwa UAN itu enak banget kalau mengajar katanya. Semua pelajaran yang belum saya mengerti diajarkannya. Makanya ada PR atau enggak, saya sering belajar di sini. Nah, ini adalah testimoni anak-anak yang pernah belajar sama Bu En. Dan ada cerita katanya sampai ada anak yang difabel dan diberi motivasi oleh Bu En. Akhirnya tadinya yang tidak percaya diri karena kekurangan dalam dirinya, akhirnya sampai kuliah di UPI Bandung katanya. Karena itu dorongan dari Ibu En, dan sampai sekarang mungkin anak itu juga merasa bahwa apa yang dia capai sekarang, katanya sudah lulus sekarang, bahwa itu adalah antara lain dari motivasi dari Ibu En. Ya. Ini juga kata Bu En itu, biarlah mereka belajar dengan rileks di sini, di rumah dan di kamar saya. Itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu coba lihat. Jadi tidak hanya anak-anak sekolah dasar, anak SMP juga. Masya Allah ya, kalau kita melihat ini, foto-foto ini, bagaimana Bu En terbaring sakit, hanya kepalanya saja yang bergerak. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah mau bertanya. Jadi ketika ada pelajaran yang kurang dimengertinya, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada guru lain, teman-temannya, dan dosen di alma maternya.
Nah, sambil belajar itu menelepon dosen dan teman-temannya, ada murid yang mendekatkan HP, kemudian suaranya di loudspeakerkan. Jadi anak-anak pun mendengar percakapan ibu gurunya. Karena kan beliau tangannya tidak mampu bergerak, jadi anak-anak itu yang mendekatkan HP-nya ke telinganya Ibu EN. Kemudian di loudspeakerkan supaya anak-anak mendengar langsung jawaban dari guru. Dan Pak Sekda juga bercerita katanya kalau Bu EN itu sudah nelpon, beliau itu walaupun sedang rapat penting, kalau Bu EN yang nelpon mengalah, beliau itu saking begitu menghargainya Pak Sekda ke Ibu EN karena Pak Sekda itu menyadari betul bahwa Bu EN itu sangat sangat apa namanya sangat luar biasa, sehingga beliau mau meluangkan waktunya untuk berhenti dulu kegiatannya dan langsung menjawab telepon Bu EN gitu ya. Walaupun yang ditanyakannya hanya sepele katanya, walaupun misalnya cuma menanyakan tentang arti sebuah kata itu. Tapi Pak Sekda dengan sukarela menjelaskan karena tahu bahwa jawaban beliau itu di loudspeakerkan dan semua anak mendengar. Jadi ini mau bertanya pun sudah ada di pembelajaran Ibu EN. Bapak Ibu, ini juga kata Ibu EN, saya dan anak-anak tambah informasi, tambah pengetahuan. Biarpun kami tinggal di dusun, tapi tahu perkembangan di kota, Indonesia, bahkan dunia. Mereka tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Itu ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Padahal waktu itu mungkin internet tidak segencar sekarang. Apalagi kalau dulu itu sudah ada internet ya. Sudah ada sebenarnya, cuman mungkin belum tidak seperti sekarang ya. Dulu saja dengan hanya menggunakan HP biasa, HP sederhana, namun sudah merambah sampai Indonesia bahkan dunia gitu, karena dengan berbagai cara, tidak tahu dari buku, tidak ada dari buku, menelpon gitu langsung ke sumbernya. Selanjutnya adalah prinsip melarutkan spiritualitas. Selain pelajaran di sekolah, anak-anak juga belajar mengaji. Nah, jadi Bu En itu selain mengajar ilmu pengetahuan, pelajaran di sekolah, juga mengajarkan mengaji. Masing-masing anak membawa satu Al-Quran, kemudian mereka membacanya sambil duduk bersila di lantai. Mereka belajar melafazkan ayat-ayat suci, mulai dari surat yang pendek sampai surat yang panjang. EN sambil berbaring di ranjang menuntun mereka mengucapkan kata demi kata dan kalimat berbahasa Arab dengan fasih dan benar. Luar biasa ya Bapak Ibu, Bu En itu juga fasih berbahasa Arab. Dan saat azan berkumandang, anak-anak pun diminta untuk melaksanakan sholat. Ini luar biasa ya, apa namanya, pembina karakter religiusitas kalau sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian membuat hebat dan soleh. Nah, selain memberi anak-anak bekal ilmu pengetahuan, EN menginginkan anak-anak menjadi pribadi yang cerdas secara emosional dan spiritual, tidak cengeng atau manja, ya. Dan itu beliau apa namanya ajarkan sendiri karena kondisi beliau pun kan dalam kondisi sakit, tapi tidak cengeng, tidak mengeluh, tidak manja, sehingga itu tertular kepada anak-anak yang belajar ke rumah beliau. Jadi anak-anak melihat sendiri contoh dari perilaku beliau yang walaupun dalam kondisi sakit tapi tetap semangat untuk belajar. Bu En itu meminta anak-anak tegar dan berani menghadapi kehidupan, lengkap dengan duri dan onaknya. Harapan Bu En, mereka menjadi pribadi yang kuat, mencintai kemajuan, selamat dunia dan akhirat. Ya, beruntung sekali ya anak-anak yang ada di sekitar rumah Bu En. Jadi pintar-pintar karena sering belajar sama Bu En, dan selain pintar juga dibina karakternya gitu, luar biasa. Ini ada kutipan dari Bu En juga bahwa supaya anak-anak sadar bahwa pendidikan agama itu sangat penting, harus dipelajari dan ditekuni, jangan disepelekan, supaya mereka tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual. Inilah yang membentuk mental serta moral mereka. Ini Bapak Ibu, kalau saya membaca kutipan-kutipan dari perkataan Bu En itu, saya seperti membaca kutipan seorang ahli gitu ya, luar biasa ya.
padahal Bu En itu kan ijazahnya hanya D3 saja, tapi karena berpikiran maju dan sangat apa namanya, yaitu dengan hati. Jadi beliau belajar dari mana saja demi untuk membantu anak-anak yang datang belajar ke rumah beliau supaya mereka bisa belajar dengan baik, supaya Bu En bisa membantu anak-anak belajar, maka Bu En pun tentu saja pasti belajar sehingga pengetahuan Bu En itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini juga ada kata-kata katanya ini tapi cuplikan ya. Bapak Ibu coba bandingkan ini ya, ini kan Dorothy Lau itu dari luar ya, seperti yang saya tadi bilang, seperti ahli gitu ya, bahkan lebih gitu ya, bahkan lebih. Ini ada, kalau Bapak Ibu baca ini seperti ini, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak belajar dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak belajar dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak belajar dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak belajar dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Dan jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu, ini menurut Dorothy Lau Nelit ya, ini sejalan dengan konsep-konsep WN. Nah, ini adalah mimpi-mimpi sang guru Pogu Ibu EN Sukaisih bertemu dengan Bapak Presiden Pak SBY dan Ibu waktu itu. Pak SBY dan Ibu juga sempat datang ke rumahnya Bu EN. Kemudian Bu EN juga diajak ke istananya seperti ini, menemui Presiden, gitu ya. Pada waktu ke Sumedang, Pak SBY itu bahkan Bu EN itu yang meminta, katanya Pak Sekda nelpon meminta Pak SBY untuk datang ke rumah katanya, gitu ya. Dan Pak SBY tentu saja bersedia karena Bu En itu sangat fenomenal ya Bapak Ibu. Ini bisa menginspirasi umat dan kemudian membangun rumah pintar. Kalau sekarang sudah selesai, sudah berjalan ini kegiatan pembelajaran di rumah pintar. Ini menyemai generasi penerus dengan pendidikan berbasis kasih sayang. Seperti ini. Nah, sudah Bapak Ibu, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan berbasis kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan kalau selama ini kita masih belum begitu apa ya, melaksanakan tugas, jadi malu gitu ya sama Ibu EN saja yang sakit, tapi kok bisa gitu, begitu semangatnya untuk mengajar dan mendidik anak-anak, apalagi kita yang sehat gitu ya. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini sebenarnya teks nyanyian ya, tapi karena saya tidak bisa nyanyinya, nanti lain kali saja ya, atau Bu Fodia nanti sebagai moderator yang bernyanyi ya Bapak Ibu. Ya demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya yang begitu munal, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu apa itu perkasa, gitu ya Bu. Ya. Ya, silakan dari lewat chat, nggak apa-apa ya, atau angkat tangan nggak apa-apa juga, silakan. Ada tidak, Pak? Ibu, silakan jangan tanpa asa-asa. Buka mic-nya, mikrofonnya diaktifkan, diklik mikrofonnya, silakan ngomong, nggak apa-apa. Ada, Bapak Ibu?
Yang berani bertanya silakan. Apa bicara tentang perkasa tadi? Saya udah belum tahu perkasa apa itulah. Silakan Bapak Ibu diklik mikrofonnya ngomong langsung, boleh. Ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Di chat juga belum ada ya. Nggak ada yang mengangkat tangan. Berarti hebat-hebat ya guru Paseh. Hebat-hebat guru Paseh ya. Mungkin materinya ini kemampuan pemateri yang hebat, juga kemampuan pemahaman dari Bapak dan Ibu sebagai peserta juga hebat mungkinnya, sehingga materi dapat dicerna dengan bagus gitu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, adanya ya, ada yang hafal Bu? Itu kalau nggak tahu dulu sumbang ya Bu ya. Ada yang tahu nggak Bu? Ini lagu yang di-share sama ini, saya belum buka. Yang Sumedang, ya itu lagunya gitu nadanya, ya. Nadanya seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah itu lagu ya. Bapak nanti saya nanti sekolah